Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita aktivitas pagi ini, kalau kita tadi habis olahraga, habis berjemur, cabut rumput sambil minum, upama masih puasa. Iya, masih puasa. Masih puasa. Itu hari. Iya, jadi olahraga itu penting untuk dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kaidah-kaidah olahraga gitu kan. Kemarin kan Upa ada ini, ada DM, ada DM dari yang nonton video sebelumnya. Katanya begini, Pak, gimana supaya olahraga itu dilaksanakan sekolah itu lebih kreatif, terutama kaitannya dengan anak-anak itu kurang bergairah, kurang semangat berolahraga di sekolah itu. Oh, kurang bersemangat. Jadi pertanyaan itu kemarin Berarti ngeliat tipsnya gimana? yang DM kemarin begitu dari rekan-rekan, sahabat-sahabat guru dan yang lainnya itu nanya, gimana supaya olahraga itu di sekolah dasar itu anak itu semangat. Itu kemarin. Sebenarnya Upa, olahraga itu ada tiga lingkup olahraga. Yang pertama ada olahraga pendidikan. Kalau di sekolah itu namanya penjas. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu namanya olahraga pendidikan. Yang kedua ada olahraga rekreasi. Adalah olahraga yang dilaksanakan di masyarakat. Misalkan di bundaran, di alun-alun, dan lain sebagainya, itu olahraga masyarakat. Ada lagi olahraga prestasi. Olahraga prestasi itu tujuannya, arahnya adalah untuk meningkatkan prestasi gitu kan. Yang biasa dilaksanakan di KONI, klub-klub gitu, dan ikut PON dan sebagainya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat guru yang lainnya. Bagaimana Pak cara meningkatkan gairah semangat belajar olahraga di sekolah, terus sekolah dasar gitu. Itu pertanyaan yang DM ke ayah kemarin. Kita pagi hari ini kita mencoba menjawab, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mungkin ada pendapat yang lain. Kita coba jawab ya Upa ya. Iya. Bagaimana cara menggairahkan murid untuk kreatif, aktif dalam berolahraga. Kan itu, terutama di sekolah dasar atau dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, kita harus tahu dulu pendidikan jasmani di sekolah itu apa sih? Tujuannya, arahnya. Nah, itu harus jelas dulu. Jadi arah pendidikan jasmani atau olahraga di sekolah itu tujuannya bukan untuk menjadi pemain sepak bola, bukan untuk jadi pemain bola voli, bukan untuk jadi atletik, bukan untuk jadi pemain bulu tangkis, bukan itu. Belajar penjas di sekolah dasar tuh bukan itu. Tapi arah tujuan penjas di sekolah dasar itu arahnya adalah untuk mendidik peserta didik. Untuk mendidik, untuk peningkatan kebugaran jasmani, untuk mengembangkan kemampuan motorik, dan pengembangan sikap hidup sehat gitu. Itu arah perlombaan. Bukan untuk menjadi atlet. Oh, menjadi juara. Bukan untuk jadi juara. Kalaupun ada juara berprestasi itu mah bonusnya. Tapi tujuan penjas di sekolah dasar itu untuk mendidik. Misalkan mendidik anak bisa bekerja sama, dilakukan melalui aktivitas olahraga atau aktivitas lainnya. Bukan untuk jadi pemain sepak bola, bukan. Penjas itu. Kalaupun berprestasi bisa olahraga itu membonus. Jadi bukan untuk jadi atlet. Oleh karena itu, pembelajaran penjas di sekolah itu
jangan melatih cabang olahraga, tapi mengajar kemampuan motoriknya. Nah, itu arah kita ke arah sana. Jangan melatih. Kalau ingin melatih berprestasi, bukan di pembelajaran penjas. Kalau misalkan anak SD, SB atau sekolah. Nah itu kan di luar pembelajaran, Iya. di ekstrakurikuler. Itu bagiannya. Oh, di ekstrakurikuler. Kalau ingin berprestasi atau kalau ingin anak SD itu ingin berprestasi sepak bola, ikut SSB. Di luar jam sekolah. Kalau di sekolah mau ya silakan di ekstrakurikuler. Oh, Kalau di ekstrakurikuler kan pendekatannya melatih cabang olahraga. Iya. Kalau di pembelajaran penjas di sekolah dasar kan bukan melatih tapi mengajar pengembangan motorik. Oh, itu bedanya. Baru tahu juga karena kita kan bukan orang olahraga, tapi senang olahraga. Iya. Nah sekarang kami pertanyaan dari sahabat-sahabatku dan lainnya kemarin pertanyaan, Pak bagaimana untuk menggairahkan semangat belajar olahraga di SD itu bagaimana? Nah ini salah satu alternatif ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk menggairahkan semangat belajar penjas di sekolah dasar. Jadi pendekatannya itu pendekatan nuansa bermain. Iya benar. Kalau berdasarkan Misal itu gini, olahraga lah ya. oleh karena itu alat-alatnya pun tidak harus standar. Misalkan kita mengajar atletik anak-anak SD, tidak harus selalu di track atletik. Kalau kita mengajar bola voli misalkan, tidak harus dengan bola voli yang sebenarnya. Lapangan pun tidak harus sesuai dengan aturan. Karena lebih banyak ke pengembangan motoriknya. Gitu. Karena itu. Kalau atletik misalkan lompat jauh misalkan, tidak harus ya, harus ada lompat jauhnya ataupun loncat tinggi, tidak harus dengan misalnya segala macam. Dengan bentuk bermain. Contoh apa misalnya? Kalau waktu SD itu Pijar-pijaran kayak. Kalau misalnya loncat tinggi, kita main tali aja. Kalau dulu apa namanya pakai karet itu, Iya. main apa? Lompat tali. Lompat tali. Kekuatan motorik Yang itu. penting kemampuan motoriknya kuat. Tidak harus yang tinggi. Tidak harus pakai mistar yang standar. Lompat jauh misalkan. Lompat jauh. Dalam nuansa bermain. Kalau di ini kan semacam basam kalau orang Banjarmasin itu. Oh, inting-inting damprat. Iya, basam. Main Itu kan basam. untuk lompat jauh. Yang penting kemampuan motoriknya. Karena kakinya. Karena kakinya mengajarkan kemampuan lompat jauh, tapi dengan bentuk Ada capek. habis makan wadah. Makan wadah. Jadi misalkan dengan permainan basam kan menarik. Loncat tinggi, main tali, ya bisa. Oh itu. Karena tujuannya kan pembelajaran penjas itu bukan untuk jadi juara loncat tinggi, tapi gerakan motoriknya. Iya. Contoh lagi, Pupa, kita mengajarkan misalkan lari sprint untuk anak SD. Tidak harus selalu di lapangan atletik. Kucing-kucingan pun kan dia akan lari Iya. cepat itu kan. Dengan kucing-kucingan pun dia sudah dilatih. Yang paling utama kan kemampuan motoriknya, bukan juara secepat-cepatnya. Kan itu kan. Yang penting Iya. motoriknya. Ada juga main kasti. Main kasti itu Iya. kan nuansa-nuansa bermain itu Iya kan. itu paling senang Tidak- kami dulu waktu tidak SD masih main harus. kasti. Iya, tidak Olahraga harus. paling disenangin. Kalau main-main permen kecil itu kan tidak harus standar. Aturannya pun disesuaikan dengan keadaan. Main bola pun tidak harus lapangan sepak bola. Main bola voli pun tidak harus bola voli yang besar gitu. Ya pada intinya harus berbasiskan nuansa bermain. Jadi mengajar atletik atau mengajar sepak bola Kayak apapun, lompat, apa. nuansa bermain. Atletik udah dimainkan aja. Kucing-kucingan sudah sprint itu. Terus kalau bisa jam olahraga itu jam pertama aja kebanyakan kan paling enak. Jadi usahakan begitu supaya anak-anak bergairah. Jadi intinya Pupa kalau mengajar di SD itu supaya anaknya bergairah ikut olahraga, lakukanlah pembelajaran penjas dengan nuansa bermain. Iya. Karena anak SD sedang bermain kan. Terus dimulai dari gurunya dulu itu. Gurunya, Harus. persepsi gurunya harus. Harus Kami yakin lah kawan-kawan guru penjas sudah Ya, pada strategi lah sudah cara. punya sudah tahu lah. Setidaknya ini kan hanya untuk menambah
itu bisa skipping skipping pun dibelikan tidak senang tuh anak-anak. skipping pun tidak harus yang dapat beli yang mahal. Iya, Kelapa daun pisang diikat skipping itu juga ada yang tali yang panjang tuh kami main juga. bisa. Anak-anak pun senang kalau lompat-lompat kayak Lompat gitu. tali itu kan Asam benar sih. pengembangan motor kita bermain asam ya. Yasinan ada juga sodoran itu ada juga di Yang sana. masa bermain. Iya. Kalau misalkan skipping untuk kemampuan melompat, kalau di sini kan ada rotan bekas ya di daerah itu. Iya. Khusus skipping juga lompat tali gitu juga Lompat bisa kan tali. pakai karet. Oh gitu aja berarti kalau ngajarin lah. Dengan Pasti nuansa anak-anak bermain. senang Iya. karena keseharian mereka pasti mainnya gitu juga. Iya. Jadi pembelajaran PT SD itu supaya anak bergairah, senang berolahraga, nuansanya dengan nuansa bermain. Ciptakan nuansa bermain, tidak memerlukan alat yang standar, lapangan dan tidak usah di halaman sekolah pun udah bagus. Yang penting anak bergerak, Yang penting bergerak. menumbuhkan budaya gerak, kultur motorik. Motoriknya bergerak semua. Iya, jadi sekali lagi mari kita sama-sama kawan-kawan guru penjas di SD untuk meningkatkan gairah belajar anak SD. Lapangan, alat-alat tidak harus standar, bisa yang ada di lingkungan sekitar Iya benar itu. dengan nuansa bermain. Ya, sekali lagi pembelajaran penjas dengan nuansa bermain tidak harus selalu di lapangan yang sebenarnya, karena arah penjas di sekolah dasar itu bukan untuk dijadikan pemain, bukan jadikan atlet, tapi untuk menumbuhkan budaya gerak, peningkatan kebugaran jasmani, terus adalah mendidik melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Jadi tujuan penjas itu untuk mendidik melalui aktivitas pendidikan jasmani, Gerak lah ya. aktivitas jasmani, gerak dan Kayaknya Bunda udah terbayangkan sama Bunda kalau gitu. iya. Jadi Karena intinya anak-anak tuh senang namanya Senang bergerak, lari-lari. iya. Jadi harus nuansa bermain. Iya, nuansa bermain. Saya kira demikian ya, sahabat-sahabat guru dan lainnya. Inti pembelajaran penjas di SD itu adalah untuk mendidik, untuk pengembangan motorik, dan meningkatkan kebugaran jasmani dan derajat kesehatan. Pembelajaran penjas dengan nuansa bermain lebih menarik bagi anak SD. Buatlah kreativitas dari para guru. Saya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wanci Bahalap, Linji Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pupa. Ini Pupa lagi puasa. Bayang puasa. Tutup dulu ya.